Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Mudah-mudahan kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang untuk pertemuan kita kali ini masih membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan atau Ibu lanjutkan, Ibu akan mengulas lagi sedikit ya yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Di sini ada peta konsep ya, mulai dari pengertian, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada faktor yang mempengaruhinya, dan juga pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini ada pengertiannya, mungkin bisa kalian baca saja, karena kemarin sudah dijelaskan. Kemudian di sini meliputi prosesnya, ada perkecambahan, pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, ini inti dari perkecambahan itu, yang pertama tentu saja proses perkecambahan itu adalah proses di mana mengakhiri masa dormansi ya. Jadi dormansi biji. Masa dormansi biji itu adalah masa istirahat pada biji. Kemudian setelah masa dormansi itu akan terjadi proses imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji ya. Itu merupakan proses fisika. Kemudian nanti setelah air itu masuk ke dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon giberelin ya. Mungkin di sini tidak dituliskan. Jadi setelah air itu menyerap ke dalam biji, maka hormon giberelin itu akan aktif. Dan setelah hormon giberelin aktif juga enzim-enzim itu akan aktif juga. Di sini ada enzim amilase, kemudian protease dan lipase ya. Jadi enzim pada tumbuhannya itu akan ikut bekerja. Setelah itu baru nanti akan menghasilkan energi. Energinya itu yang akan digunakan untuk memecah cadangan makanan sehingga akhirnya bijinya itu akan mulai berkecambah. Nah, ini tentang perkecambahan. Nah, ini struktur kecambah. Jadi, ini perlu kalian ketahui juga, bisa dibaca ya. Mulai dari daun lembaga atau kotiledon. Ini istilah-istilahnya yang berhubungan dengan perkecambahan. Kotiledon itu adalah daun lembaganya yang pada biji ya. Kemudian ada batang lembaga atau cauliculus. Di sini ada dua macam, ada epikotil dan hipokotil. Pokoknya untuk membedakannya itu, kalau epikotil itu ruas batang di atas kotiledon, yang artinya itu yang akan tumbuh menjadi batang dan daun, jadi yang ke arah atas ya. Kalau yang hipokotil itu ruas batang di bawah kotiledon, nantinya itu akan tumbuh menjadi akar. Kemudian ada juga akar lembaga atau yang dikenal dengan nama radikula atau radix ya, sama saja. Itu nantinya berfungsi sebagai akar, kemudian diselubungi juga oleh sarung akar lembaga atau koleoriza. Nah, di sini ada gambarnya ya, jadi bisa kalian identifikasi atau perhatikan. Kemudian tipe perkecambahan, nah kemarin kan sudah jelas ya, ada dua macam, ada epigel dan juga hipogel. Nah, di sini terlihat jelas sekali perbedaannya. Kalau epigel itu, nah di sini bisa kalian lihat kotiledonnya itu tetap berada di kotiledonnya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Itu kalau perkecambahan epigel. Kemudian kalau yang hipogel, di sini bisa dilihat kotiledonnya itu tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, itu ciri yang paling jelas ya untuk membedakan tipe perkecambahan, apakah epigel atau hipogel. Kalau pada epigel itu contohnya pada kacang tanah, kemudian kacang hijau, dan kalau pada hipogel contohnya pada jagung, pada kacang kapri, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk pertumbuhan primer, ini sudah jelas ya. Di sini hasil pembelahan pada jaringan meristem. Artinya pertumbuhan primer itu terjadi karena adanya aktivitas dari jaringan meristem atau aktivitas meristematik ya. Kemudian terdapatnya itu pada titik tumbuh akar dan batang, artinya pada ujung ya, bagian ujung
akar dan batang. Nah, sehingga menyebabkan akar dan batangnya itu akan bertambah panjang. Nah, bisa dilihat di sini pada akar dan batang itu ada 3 daerah. Nah, 3 daerah ya. Di sini ada sebentar. Nah, ini ada daerah pembelahan ya. Di mana daerah pembelahan ini terdapat jaringan meristem tadi ya, atau meristem apikal yang berada di bagian ujung, baik itu ujung akar maupun ujung batang. Nah, kemudian setelah daerah pembelahan, di dalamnya itu atau selanjutnya itu ada daerah pemanjangan. Nah, daerah pemanjangan itu terjadi ya tadi karena adanya proses meristematik tadi pada daerah pembelahan. Artinya sel-sel yang berada pada daerah pembelahan itu terus-menerus mengalami pembelahan atau memperbanyak diri, sehingga di bagian belakangnya itu akan terus memanjang sehingga ada daerah pemanjangan. Nah, yang terakhir di sini ada daerah diferensiasi. Nah, daerah diferensiasi itu adalah bagian atau yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi ya. Bagian yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi banyak nantinya. Jadi nanti akan berdiferensiasi mau menjadi stomata, kemudian menjadi lentisel, menjadi serabut-serabut akar atau sel rambut akar dan lain-lain ya. Jadi itu adalah daerah diferensiasi. Nah, juga di sini ada bagian tudung akar ya. Nah, kalau kalian perhatikan pada akar di situ suka ada yang bagian yang halusnya ya. Nah, itu di bagian tudung akar itu biasanya ada serabut-serabut akar juga, di mana fungsinya itu nanti untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi memperluas bidang penyerapan air nantinya itu. Nah, jadi ini ketiga daerah pembelahan daerah pada ujung akar dan ujung batang ya. Selanjutnya, nah ini masih sama ya, daerah pembelahan pada ujung akar dan juga pada ujung batang. Nah, ini tadi yang daerah diferensiasi, meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar. Nah, jadi ada yang menjadi epidermis ataupun yang menjadi silinder pusat ya. Epidermis itu kan berarti bagian atau lapisan yang paling luar pada tumbuhan. Kemudian kalau yang stele atau silinder pusat itu yang di bagian tengahnya. Nah, selanjutnya pertumbuhan sekunder. Ini pokoknya cirinya itu kalau pertumbuhan sekunder aktivitas dari meristem sekunder, yaitu berupa kambium dan kambium gabus. Ini yang menyebabkan bertambah diameter batang atau akarnya itu batangnya itu semakin bertambah lebar ya atau besar. Nah, kemudian pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau velogen. Nah, selanjutnya di sini ini yang dimaksud kambium gabus ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada kambium gabus itu ada 2 macam. Ada velum dan juga veloderm. Di sini kalau velum itu berisi sel mati. Nah, kalau yang veloderm itu berisi sel hidup ya. Ini kalau velum itu pertumbuhannya itu ke arah luar. Kalau yang veloderm itu pertumbuhannya itu menuju ke arah yang dalam. Makanya tadi ada epidermis dan juga di daerah diferensiasi itu ada bagian yang epidermis, ada juga yang stele atau silinder pusat. Nah, ini sebagai aktivitas atau dampak dari adanya kambium gabus, yaitu velum dan veloderm ya. Ini. Kemudian nah biasanya kan kalau kalian melihat batang yang sudah ditebang kayu-kayu tertentu ya atau batang tanaman tertentu, itu suka ada yang di bagian tengahnya itu yang membentuk seperti lingkaran. Nah, yang silindris itu yang dinamakan dengan lingkaran tahun. Ini bisa dijadikan patokan
untuk menentukan umur suatu tumbuhan ya, sebagai aktivitas atau dampak dari aktivitas xilem sekunder dan flum sekunder dari pertumbuhan sekunder. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan umur suatu tumbuhan ya, aktivitas dari lingkaran tahun. Kemudian, nah ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, ada faktor internal dan juga eksternal ya. Kalau internal itu kan berarti faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kalau yang eksternal itu dari luar. Nah, faktor internal itu tentu saja ada gen dan juga ada faktor fisiologis, itu maksudnya adalah hormon ya. Kemudian yang eksternalnya itu contohnya seperti cahaya matahari, kemudian temperatur, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada faktor internal. Yang pertama ada gen. Gen itu fungsinya untuk membawa informasi genetik. Jadi misalnya gini, kalian kalau misalkan melihat pohon mangga, misalkan mangganya itu mangga harum manis. Nah, kemudian ditanam kembali bijinya, maka yang akan tumbuh pasti mangga harum manis yang sama atau yang identik dengan induknya. Ya, mulai dari batangnya bagaimana, kemudian dari bentuk daunnya, dan juga dari bentuk buahnya. Nah, itu karena adanya gen. Gen itu adalah substansi yang mewariskan sifat keturunan ya. Jadi semua ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu diturunkan melalui gen. Nah, kemudian faktor fisiologis atau hormon. Jadi faktor internal yang kedua ada hormon. Hormon dan vitamin ya tepatnya. Di sini vitamin itu berperan dalam pembentukan hormon dan sebagai kofaktor untuk aktivasi enzim. Nah, jadi selain hormon juga ada vitamin ya. Vitamin itu untuk aktivasi enzim. Enzim ini memang diperlukan oleh tumbuhan meskipun jumlahnya sedikit, tapi pengaruhnya juga sangat besar. Biasanya itu untuk mempercepat reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Begitu pula hormon. Hormon juga sama. Hormon itu ya fungsinya untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita lihat satu persatu. Di sini ada berbagai macam hormon ya pada tumbuhan, karena pada hormon pada tumbuhan, pada hewan maupun pada manusia itu biasanya berbeda-beda. Sekarang kalau pada tumbuhan itu yang pertama ada hormon auksin ya. Fungsinya itu di sini ada 3. Ada dominansi apikal, kemudian merangsang pembelahan sel kambium vaskuler, dan merangsang partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji. Nah, jadi intinya kalau hormon auksin itu untuk pemanjangan sel juga bisa ya. Jadi untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada sitokinin. Nah, sitokinin itu merangsang pembelahan sel juga ya, atau sitokinesis, kemudian untuk menunda penuaan. Ada giberelin, nah memecah dormansi biji yang tadi, berarti giberelin itu berperan dalam proses perkecambahan ya. Tapi selain itu juga yang merangsang pertumbuhan bunga, kemudian menstimulasi pemanjangan dan pembelahan sel. Ada gas etilen, nah ini untuk merangsang penuaan, kemudian proses pengguguran daun, kemudian bunga dan pematangan buah. Jadi buah itu kenapa sih bisa menjadi matang ya, karena dipengaruhi oleh hormon gas etilen ini ya, sehingga buah yang tadinya masih mentah ya, rasanya biasanya kan antara yang mentah dan juga yang matang itu dari rasanya juga akan berbeda. Ini dipengaruhi oleh gas etilen. Kemudian ada hormon asam absisat. Nah, ini untuk menghambat pertumbuhan. Kemudian membantu pengguguran daun. Nah, pada tanaman tertentu atau tumbuhan tertentu, ini biasanya berperan sekali ya. Contohnya pada pohon jati ya. Jati kan biasanya suka menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon asam absisat. Kemudian asam traumalin. Nah, ini untuk mempercepat penyembuhan luka. Artinya kalau misalkan organ dari tumbuhan itu sendiri mengalami luka, nah ini akan
disembuhkan atau dipercepat proses penyembuhannya itu oleh asam traumalin. Dan yang terakhir ada kalin. Nah, kalin ini untuk proses organogenesis atau pembentukan organ-organ. Makanya di sini ada 4 macam. Yang pertama ada rizokalin, itu berarti untuk pembentukan akar. Kemudian kaulokalin itu untuk pembentukan batang. Filokalin itu untuk pembentukan daun, dan antokalin atau florigen itu untuk pembentukan bunga. Nah, jadi ini hormon-hormon yang yang dimiliki oleh tumbuhan. Selanjutnya, ada faktor eksternal. Di sini ada nutrisi atau makanan. Jadi tumbuhan itu butuh nutrisi ya, tentu saja. Nutrisinya itu berasal dari mana? Ya, berasal dari tanah. Tanah yang mengandung nutrisi di dalamnya. Nah, di situ ada makronutrien dan juga mikronutrien. Kalau makronutrien itu artinya yang zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kalau yang mikronutrien itu zatnya dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada temperatur. Nah, di sini pengaruhnya itu pada proses fotosintesis, kemudian proses respirasi dan juga transpirasi atau proses penguapan. Kemudian ada cahaya matahari, ini sudah jelas ya untuk proses fotosintesis. Tentu saja karena kan yang membantu dalam proses fotosintesis itu adalah cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, proses fotosintesis itu tidak akan terjadi. Kemudian ada air. Nah, air juga sama, itu bahan dasar untuk proses fotosintesis atau proses pembentukan atau sintesa makanan ya pada tumbuhan. Kemudian ada pH. Nah, pH itu derajat keasaman ya. Jadi tumbuhan itu biasanya mempunyai pH tertentu untuk dia bisa tumbuh dengan secara optimum atau secara baik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada oksigen. Nah, oksigen juga perlu ya untuk yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini ada istilah etiolasi. Di sini dikatakan bahwa tumbuhan lebih cepat tumbuh di tempat gelap. Nah, jadi kalau kalian melakukan suatu percobaan menanam tumbuhan di tempat yang gelap dan juga di tempat yang terang, itu pasti yang di tempat yang gelap itu, nah di sini bisa terlihat ya hasilnya itu ini di tempat yang gelap. Bisa dilihat dari warna daun, kemudian dari batang dan juga dari akarnya ya, itu kurang bagus dibandingkan dengan yang ditanam di tempat yang terang. Nah, tetapi dari proses pertumbuhannya atau pemanjangan tumbuhannya itu sendiri itu akan lebih cepat jika ditanam di tempat yang gelap ya. Kira-kira kenapa seperti itu? Nah, nanti silahkan kalian cari sendiri ya. Silahkan kalian cari kenapa sih tumbuhan di tempat yang gelap itu akan lebih cepat tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam di tempat yang terang. Nah, tapi kalau dari segi kualitas tentu saja yang ditanam di tempat yang di tempat yang terang itu lebih bagus ya, lebih seger. Nah, kemudian proses etiolasi ini memaksimalkan fungsi auksin. Jadi pada keadaan tempat yang gelap itu hormon auksinnya itu akan bekerja ya dengan baik. Nah, di sini kondisinya tapi kondisinya pucat, kurus dan daun tidak akan berkembang. Nah, selanjutnya ada fotoperiodisme. Tumbuhan, jadi respon tumbuhan terhadap periode penyinaran matahari. Ada 3, ada tumbuhan yang berhari pendek, ada yang berhari sedang. Ada 4 berarti. Ada yang berhari panjang dan juga berhari netral. Di sini untuk membedakannya, kalau yang berhari pendek itu siang hari lebih kurang dari 12 jam ya. Contohnya itu stroberi, krisan, aster dan lain-lain. Artinya periode penyinaran sinar mataharinya itu kurang dari 12 jam. Jadi
bisa dikatakan periode gelapnya itu lebih lama ya, atau lebih lama. Kemudian kalau yang berhari sedang itu sama dengan 12 jam, berarti antara periode terang dan periode gelap itu sama. Kalau yang berhari panjang itu berarti kebalikannya, periode siang hari itu, ini maaf, tandanya salah ya. Periode gelapnya itu lebih sedikit berarti. Kemudian kalau yang berhari netral itu tidak dipengaruhi lamanya penyinaran. Contohnya itu ada mawar, kapas, bunga matahari, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ini tumbuhan berhari pendek. Nah, bisa dilihat di sini. Yang tengah itu waktu gelapnya itu lebih panjang ya. Makanya disebut tumbuhan berhari pendek. Dan untuk yang tumbuhan berhari panjang itu waktu gelapnya itu lebih pendek. Nah, bisa dilihat untuk gambar yang ini. Nah, yang ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau pada manusia ya, sama. Dimulai dari tahap perkembangan embrio ya. Jadi ada fase embrionik dan juga ada fase pasca embrionik. Kalau fase embrionik berarti tahapan perkembangan embrionya, mulai dari fertilisasi gamet. Nah, fertilisasi itu kan artinya proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini fertilisasi. Kemudian setelah melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot ya. Jadi hasil peleburan dari kedua gamet jantan dan betina itu akan menghasilkan zigot. Nah, digambarkan ini ya, masih dalam bentuk sel tunggal. Kemudian, nah, zigot ini dalam perkembangannya dia akan terbentuk seperti buah anggur seperti ini. Terdiri dari 8 sel. Jadi akan terus membelah ya, dari 1 sel, 2 sel, 1 sel, kemudian sampai menjadi 8 sel seperti ini. Nah, itulah yang disebut tahapan morula ya. Setelah tahapan morula itu akan mengalami pembelahan lagi sehingga akan lebih banyak lagi dan akan menghasilkan yang namanya blastula. Nah, di blastula ini cirinya itu dia sudah terdapat semacam rongga ya atau lubang. Nah, yang disebut blastosol nantinya. Setelah terbentuk blastula, kemudian akan terbentuk gastrula. Nah, ini gastrula, di mana terbentuknya gastrula ini artinya terbentuk 3 lapisan embrional, yaitu lapisan endoderm, ada mesoderm, dan juga ectoderm ya. Jadi ada 3 lapisan, endoderm, mesoderm, dan juga ectoderm. Kalau endoderm itu artinya lapisan dalam. Kalau mesoderm itu lapisan tengah, dan ectoderm itu lapisan luar. Nah, ini tahapan atau fase embrionik. Setelah tahapan ini selesai ya, terbentuk gastrula, maka nantinya akan terjadi proses organogenesis atau pembentukan organ ya, pembentukan organ. Nah, sekarang ada tahapan pasca embrio atau pasca embrionik. Di sini ada 2, ada regenerasi dan ada metamorfosis. Nah, kalau regenerasi itu dikatakan sebagai perbaikan tubuh yang rusak. Nah, jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa mengalami kerusakan ya. Faktor penyebabnya itu banyak sekali. Bisa dari makanan yang kita makan ataupun dari penggunaan bahan-bahan kimia ya, itu bisa mengakibatkan sel-sel di dalam tubuh kita itu rusak. Nah, tapi sel-sel dalam tubuh kita juga itu mempunyai kemampuan untuk meregenerasi, artinya melakukan perbaikan ya. Kemudian ada juga tahapan pasca embrionik itu tahapan
metamorfosis, contohnya itu pada metamorfosis. Nah, metamorfosis ini dikatakan sebagai perubahan bentuk tubuh. Ya, perubahan bentuk tubuh. Dibedakan menjadi di sini ada 3. Ada ametabola, kemudian hemimetabola dan holometabola. Mungkin kalian lebih mengenal cuma 2 ya, ada yang hemi, ada yang holo. Sebetulnya ini ada ametabola itu yang tidak mengalami metamorfosis, itu banyak sekali ya. Artinya dia atau hewan tersebut pada siklus hidupnya hanya mengalami telur, kemudian setelah telur menjadi imago. Imago itu adalah hewan dewasa. Kemudian contohnya itu banyak ya, misalkan ayam. Nah, itu kan ayam itu setelah menghasilkan telur, telurnya itu akan menetas. Itu nantinya anak ayamnya itu akan menjadi dewasa. Jadi tidak ada perkembangan yang lebih spesifik ya. Kemudian untuk metamorfosis itu sendiri, yang hemimetabola itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini tahapannya itu, jadi ciri dari metamorfosis tidak sempurna itu jadi untuk membedakan dengan yang sempurna itu mudah. Jadi kalau yang metamorfosis tidak sempurna, dia akan mengalami fase nimfa. Jadi setelah telur kemudian berubah menjadi nimfa. Nimfa itu adalah bentuk dari hewannya itu mirip dengan hewan dewasanya atau imagonya. Hanya perbedaan dari ukurannya saja biasanya. Nah, itu yang disebut nimfa. Jadi bentuk hewan kecil dan imago itu sama. Kalau yang holometabola atau metamorfosis sempurna, itu mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan juga menjadi imago. Jadi di sini larva itu bentuk dari hewan kecilnya itu jauh berbeda dengan hewan dewasa. Nah, sekarang kalian kalau misalkan contoh dari metamorfosis sempurna kan yang paling terkenal itu pada kupu-kupu ya. Pada kupu-kupu itu kan setelah telur dia akan berubah menjadi larva atau ulat. Nah, kalau dibandingkan antara bentuk ulat dengan bentuk imago atau bentuk pupa dengan bentuk imago, itu jauh sekali perbedaannya ya. Nah, oleh karena itu disebutnya atau digolongkannya ke metamorfosis sempurna. Jadi kalau yang metamorfosis sempurna, bentuk hewan kecil dengan hewan dewasanya itu jauh berbeda ya. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu mengalami fase nimfa, di mana bentuk hewan kecil dengan hewan dewasa atau imagonya itu hampir sama atau sama ya, hanya perbedaan dari ukurannya saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau kalian lihat ini yang hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna, di mana ini nimfanya ya, dengan bentuk imago atau kecoa dewasanya itu hampir sama ya. Hampir sama. Sedangkan kalau yang metamorfosis sempurna atau holometabola bisa dilihat di sini bentuk ulat ya atau bentuk kepompong dibandingkan dengan bentuk kupu-kupu atau imagonya itu jauh perbedaannya. Nah, jadi itu untuk membedakan mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi pembahasan kita sudah selesai ya untuk materi pertumbuhan dan perkembangan. Itu bab 1 itu udah selesai semua. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lain atau materi yang kedua, yaitu mengenai metabolisme ya. Nah, jadi sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami atau mengerti ya apa yang Ibu jelaskan, bisa menangkap apa yang Ibu jelaskan, dan mudah-mudahan juga kalian bisa jadi lebih terbuka wawasannya dan bisa lebih setelah belajar biologi ini bisa lebih mensyukuri ya. Jadi bisa lebih bersyukur, pada intinya seperti itu ya yang Ibu harapkan. Dan untuk
tugas ya. Ibu ada tugas proyek yang nantinya akan Ibu jelaskan di classroom ya, di bagian tugas. Jadi nanti kalian silahkan dilihat bagian tugasnya. Di situ nanti akan ada tugas proyek untuk kalian selama berada di rumah. Masih berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.